Entran Dharma Lingam menjalani hukuman gantung karena berusaha menyelundupkan kurang dari 43 gram heroin ke Singapura. Pemerintah Singapura mengatakan penerapan hukuman mati untuk kejahatan narkoba dibuat jelas di tempat lain. Namun kasus tersebut memicu kritik luas karena ia diyakini menderita keterbelakangan mental dengan IQ hanya 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari tim Hukum dan HAM. Saya Muhammad Yogi Hidayatullah selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan dari ranah konseptual, dan rekan saya Jamrud Komaruzaman dengan standing position pro, dan rekan saya Jamila Tunisa dengan standing position kontra. Din Transgender School, tiada hukum tanpa kesalahan. Saya Muhammad Yogi Hidayatullah selaku pembicara pertama akan menyampaikan mosi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan juri yang terhormat, tujuan mulia negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah perdamaian abadi dan keadilan sosial, selaras dengan bunyi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, menurut Ruslan Soleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia membuat kesalahan. Namun Dewan juri yang terhormat, terdapat keadaan khusus seseorang terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat pada pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Dewan juri yang terhormat, secara definisi, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain yang pertama, psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Yang kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dewan juri yang terhormat, Profesor Kartini Kartono, ahli psikologi, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada penyandang disabilitas mental berat, yang kedua sedang, dan yang ketiga ringan. Menurut beliau, bahwa hanya jenis disabilitas mental berat dan sedang yang merupakan termasuk alasan pemaaf pada pasal 44 KUHP. Hal ini dikarenakan mereka benar-benar tidak mampu menginsafi apa yang mereka perbuat. Dewan juri yang terhormat, terdapat poin penting yang melatar belakangi adanya pro kontra terkait mosi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, yakni KUHP tidak merumuskan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab. Dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan kami dari tim kontra yang berbahagia, perkenalkan saya Jamrud Komaruzaman selaku pembicara dalam standing position pro di mosi perdebatan kita kali ini. Kepada Dewan juri yang terhormat, kami sepakat bahwa bila penyandang disabilitas telah memenuhi unsur delik dan tidak termasuk dalam alasan pemaaf, maka sangat pantas untuk diberikan pidana sesuai delik yang dilakukannya. Tentang pertanggungjawaban disabilitas sangat terkait erat hubungannya dengan alasan pemaaf yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP. Dengan kata lain, bahwa pertanggungjawaban dari disabilitas ini sangat dekat dengan unsur tindak pidana yaitu subjek. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diakibatkan keadaan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka ia tidak dapat dipidana. Menurut Pompei, pakar hukum pidana, bahwa dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa untuk melihat kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dilihat dari keadaan akal atau jiwanya. Beliau menambahkan bahwa untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh psikiater. Adapun secara lebih lengkap dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa dijelaskan bukan hanya psikiater saja yang melakukan pemeriksaan, melainkan juga dokter.
Dalam pasal tersebut bahwa dokter berperan untuk memeriksa keadaan kondisi kesehatan dari terdakwa, sedangkan psikiater berperan dalam memeriksa keadaan kejiwaan dari terdakwa. Berhubungan dengan pasal tersebut, Profesor Kartini Kartono, ahli psikologi, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu disabilitas mental berat yang memiliki IQ kurang dari 25, terus disabilitas mental sedang yang memiliki IQ 25-49, dan disabilitas mental ringan yang memiliki IQ 50-70. Menurut beliau, bahwa jenis disabilitas mental berat dan sedang termasuk dalam kategori alasan pemaaf yang terdapat dalam pasal 44 KUHP. Hal ini dikarenakan mereka benar-benar tidak mampu menginsafi makna perbuatan yang telah dilakukannya, atau dengan kata lain tidak mampu menginsafi bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang buruk atau bertentangan dengan hukum. Sementara itu, dalam disabilitas mental ringan yang memiliki IQ 50-70 tersebut, menurut beliau disetarakan dengan tingkat rata-rata anak usia 12-16 tahun. Oleh karena itulah mereka sedikit memahami dan menginsafi perbuatan yang telah dilakukannya. Bahkan terkadang sudah dapat mengandai-andaikan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itulah maka walaupun mereka sedikit menginsafi perbuatannya, namun kadarnya tidak seperti kurang normal. Maka rumusan pasal 44 ayat 2 KUHP sangatlah tepat. Hal ini dikarenakan mereka harus terlebih dahulu dilihat perkembangan tingkah lakunya dalam masa percobaan. Jika menurut hakim pengawas lapas selama masa percobaan 1 tahun di rumah sakit jiwa, sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat 2 KUHP tersebut, dia menunjukkan perilaku yang hampir seperti orang normal dan tetap memperlihatkan keburukan dalam perbuatannya, maka ia berhak mendapatkan hubungan sebagaimana dijalani oleh orang normal pada umumnya. Menurut Profesor John Remeling, bahwa dalam pasal 44 KUHP itu dirumuskan secara deskriptif normatif, artinya bahwa penilaian yang dilakukan oleh psikiater maupun dokter terhadap terdakwa itu tidak dapat menjadi putusan yang menghindarkan terdakwa dari pidana. Hal itu didukung oleh Profesor Nibor yang mengatakan bahwa dalam rumusan pasal 44 KUHP itu terdapat pengintegrasian antara ilmu hukum pidana dan psikiatri yang menyatakan kausalitas penyimpangan psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Oleh karena itulah walaupun seorang psikiater maupun dokter ketika menjadi saksi ahli menjelaskan bahwa terdakwa memang benar-benar penyandang disabilitas mental berat atau sedang yang tidak dapat menginsafi perbuatannya, namun bila menurut hakim masih berpeluang dia menginsafi perbuatannya, maka hal itu menjadi otoritas hakim secara mutlak. Hal ini pun juga terjadi dalam suatu keadaan yang sebaliknya. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, dengan kembali kepada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka bila menurut hakim masih terbuka bagi disabilitas mental itu menginsafi perbuatannya, terdakwa disabilitas tersebut telah memenuhi unsur kesalahan, yakni dolus dan culpa. Dengan demikian, maka terdakwa disabilitas berhak untuk dipidana bersyarat. Hal ini senada dengan putusan nomor 50 PID SUS 2013 BNSKA di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjelaskan bahwa delik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental walaupun menurut hakim telah menginsafinya, namun pada hakikatnya mereka itu tetap bukanlah seperti orang normal pada umumnya. Mereka itu adalah dalam keadaan kurang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami sepakat bahwa sangat tepat dilakukan pidana bersyarat dengan masa percobaan 1 tahun di rumah sakit jiwa tersebut untuk mengetahui bagaimana perkembangan terpidana. Sekian, terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat aturan-aturan yang melindungi para penyandang disabilitas, seperti halnya penyandang disabilitas dijamin memiliki hak untuk hidup bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlindungan hukum. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, seseorang yang didiagnosis dengan penyakit mental, mereka tidak mempunyai tanggung jawab pidana. Hal ini pun selaras dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan kami dari tim pro yang berbahagia, perkenalkan saya Jamila Tunisa selaku pembicara ketiga dalam standing position kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini. Sebelum memasuki argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, saya mohon izin untuk membatasi mosi perdebatan kita kali ini. Yang dimaksudkan di sini penangguhjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental tingkat berat, agar perdebatan kali ini terarah dengan baik. Hal yang menjadi ketidaksetujuan saya yakni penangguhjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental dalam tingkatan berat, di mana seseorang yang didiagnosis mempunyai disabilitas mental tingkat berat, mereka tidak mampu menghendaki atau menginsyafi yang mereka lakukan. Artinya, mereka adalah seseorang yang tidak bisa berpikir dengan baik atau tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, dan hal tersebut harus disetujui oleh dokter spesialis jiwa. PAF Lamintang dan C. Jisman Samosir mengatakan bahwa tidak dapat dihukum barang siapa yang melakukan suatu perbuatan atau tindak
tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya tidak baik. Sanksi harus dikenakan kepada orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam hukum, kecuali apabila hukuman itu menjadi tidak adil untuk dijatuhkan mengingat kurangnya kapasitas mental seorang individu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penilaian psikologis yang ketat harus digunakan untuk memastikan kapasitas mental seseorang dalam hukum pidana. Pada prinsipnya, mengadili orang yang kurang kapasitas mentalnya tanpa akomodasi yang layak adalah hal yang tidak adil dan tidak manusiawi, menimbang mereka tidak cukup mampu membela dugaan tindakan yang dituduhkan. Hal ini selaras dengan pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak bisa menghukum bersalah seseorang untuk tindakan yang dilakukan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggunya karena penyakit. Bunyi pasal ini jelas menghilangkan kapasitas hukum bagi disabilitas mental tingkat berat seperti skizofrenia. Di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pula ditegaskan pada pasal 15 tentang kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau tidak memartabatkan manusia. Artinya Dewan Juri yang terhormat alih-alih mempertanggungjawabkan pidana terhadap penyandang disabilitas tingkat berat, disabilitas mental tingkat berat, lebih manusiawi jika pemerintah memberikan perawatan khusus sebagaimana yang terdapat pada pasal 16 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Memenjarakan seseorang yang kurang kapasitas mental yang merupakan metode rehabilitasi yang tidak efektif karena dua alasan. Yang pertama, fungsi penjeraan dan pembalasan dari hukum pidana tidak tercapai untuk kasus pidana dari seorang yang kurang kapasitas mentalnya karena mereka tidak sadar dan tidak dapat memahami tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan atau mengapa tindakan itu bertentangan dengan hukum. Hal ini bertolak belakang dengan teori efektivitas hukum yang dimana tujuan adanya pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukan agar adanya efek jerak. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, jika hal ini diberlakukan kepada penyandang disabilitas mental tingkat berat, alih-alih memberikan efek jerak malah menyebabkan degradasi mental yang lebih parah. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada seorang yang didiagnosis memiliki disabilitas mental tingkat berat yang dihadapkan dengan hukum. Hal ini pun harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan jiwa. Tak terlupa pula penyandang disabilitas mental ini juga tetap memiliki hak seperti yang termaktub pada pasal 17 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang sudah ada, yang ditandatangani oleh anggota PBB termasuk Indonesia di dalamnya. Jika kita lihat hukum di Australia maupun di India menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa dimintakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu menilai karakter pidana perbuatannya akibat intoksikasi di luar keinginan mereka, sehingga dapat disimpulkan Dewan Juri yang terhormat penyandang disabilitas mental itu bersifat dinamis, maka belum menjadi mutlak dan berhenti pada suatu batasan saja. Kita dapat juga melihat poin E pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, sehingga menempatkan seseorang yang kurang kapasitas mentalnya di rumah sakit jiwa dan mendapatkan rehabilitasi serta perawatan lebih bijaksana daripada memberikan hukum regresif. Sampai di akhir perdebatan Dewan Juri yang terhormat, saya tetap tidak setuju akan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental tingkat berat. Jalan-jalan ke pasar membeli bantal, bertemu jangan lupa assalamualaikum jika diketahui ada yang lemah mental, merawat lebih baik daripada menghukum. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Kita telah mendengar pendapat tim pro dan tim kontra, di mana dapat ditarik kesimpulan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental perlu diperjelas ukuran seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab itu seperti apa, agar tercipta keadilan di Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jangan sampai pasal 44 KUHP disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, lex semper dabit rependium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, kami menawarkan solusi terkait permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Yang pertama, penyandang disabilitas mental yang terkena hukuman pidana lebih baik dirawat
di rumah sakit jiwa dan mendapatkan rehabilitasi serta perawatan yang baik agar kesehatan mentalnya kian lama kian membaik. Yang kedua, diperlakukan pidana bersyarat terhadap penyandang disabilitas mental ringan dengan masa percobaan 1 tahun di rumah sakit jiwa untuk mengetahui bagaimana perkembangan terpidana. Sekian, terima kasih.